Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar tentang matematika, melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang fungsi, relasi yang berlaku di dalamnya, beserta sifat-sifat yang berlaku pada fungsi. Hari ini kita akan belajar tentang komposisi dan inverse fungsi. Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu beberapa macam bilangan, karena ketika berbicara fungsi nanti kita akan mensubstitusikan beberapa bilangan ke dalam fungsi tersebut. Kita mengenal namanya istilah bilangan kompleks, dan ini adalah bilangan yang paling luas sendiri, disebutkan dengan huruf C. Nah, terbagi jadi dua macam, yaitu bilangan real yang biasa kita pelajari, dan juga bilangan khayal atau imajiner. Di dunia ini tidak ada, tapi bisa dinyatakan secara matematis. Nah, bilangan real sendiri itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, kalau irasional tidak, biasanya dalam bentuk akar. Nah, bilangan rasional sendiri itu banyak sekali macamnya, ada bilangan bulat, caca, asli, dan seterusnya. Kita juga mengenal istilah bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, pada suatu fungsi berlaku operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan fungsi. Nah, yang akan kita pelajari pada materi ini adalah tentang komposisinya, namun kita akan coba belajar tentang daerah asal dari fungsi itu sendiri. Misalkan diberikan fungsi fx sama dengan 4 per x plus 1. Kira-kira apa daerah asal alami yang berlaku untuk fungsi ini? Dikatakan daerah asal, terjemahnya kira-kira nilai x yang seperti apa, yang kalau kita masukkan nanti akan kita temukan jawabannya. Nah, kalau kita lihat pada nomor 1, fungsinya berupa fungsi rasional atau fungsi pecahan. Syaratnya kita tahu bahwa bentuk penyebutnya tidak boleh 0. Di sini penyebutnya adalah x plus 1, maka sebagai syarat adalah x plus 1 tidak boleh sama dengan 0, atau x tidak boleh sama dengan min 1. Untuk semua bilangan real kecuali x sama dengan min 1, maka dia menjadi domainnya atau daerah asalnya. Sementara pada bentuk akar, gx sama dengan akar 4 min x kuadrat. Nah, daerah asalnya seperti apa ini? Kalau fungsinya berupa bentuk akar, seperti yang kita ketahui, maka bentuk aljabar yang berada di dalam bentuk akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Karena kita mengenal bahwa bentuk kuadrat itu tidak mungkin negatif, maka akarnya pasti paling kecil adalah 0 atau bilangan yang positif. Maka kita dapatkan 4 min x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Di sini kita bertemu dengan pertidaksamaan kuadrat. Pernah kita pelajari waktu dulu di SMA. Maka diperoleh bahwa daerah asal dari fungsi g adalah min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. Nah, fungsi sendiri dikatakan sama. F dan G itu dikatakan sama manakala setiap unsur pada A dipetakan sama oleh fungsi f dan g, atau fa sama dengan GA. Ketika kita mengambil nilai A sembarang, maka ketika dimasukkan ke fungsi f atau fungsi g hasilnya sama, maka dikatakan dua fungsi itu sama. Nah, kita masuk ke materi inti, yaitu tentang komposisi fungsi. Dikatakan komposisi berarti lebih dari satu yang terlibat fungsi di dalamnya. Di sini kita menggunakan fungsi f dan g. Ada daerah asal A dengan fungsi f, maka daerah kawannya adalah b. Selanjutnya B kita anggap sebagai daerah asal. Dengan fungsi G, maka daerah kawannya adalah C. Maka kalau kita ingin menyederhanakan fungsi dari A ke C, berarti kita mengkomposisikan antara F dengan G. Kita beri nama, misalnya dia adalah fungsi H. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana rumusan fungsi H manakala kita mengetahui F dan G dengan kondisi yang semacam ini? Nah, ini penerapannya banyak dalam bidang kehidupan sehari-hari. Dulu misalkan ketika kita atau orang tua kita mengenal mesin cuci, ini baru mesinnya, ini air, misalkan ini pakaian kotor, kemudian ini pencucinya, nah ini mencucinya ya, kemudian ini menjadi pakaian yang rodok bersih, kemudian di sini adalah pengeringnya, maka menjadi pakaian yang siap dijemur. Dan ketika sekarang berlaku konsep bahwa kita bisa menyederhanakan, mengkomposisikan antara untuk menggiling cucian dan mengeringkan dalam satu wadah. Kalau dalam mesin cuci yang modern kan seperti itu. Nah,
Misalkan komposisi F ke AB ditulis Fxy, namanya YFX, maka dari G to B ke C tadi berarti Y ke Z, atau Z sama dengan GY, sementara Y sendiri adalah Fx. Dengan demikian Z sama dengan G dalam kurung Fx, tinggal kita menggantikan. Nah, kalau kita punya Hx sama dengan Gfx, maka penulisannya, notasinya kita mengenal istilah fungsi komposisi, yaitu bundaran membacanya. G dalam kurung Fx berarti ditulis G bundaran F, artinya fungsi F dimasukkan ke dalam fungsi G. Maka kalau ada G bundaran F berarti Gfx, berarti fungsi F terlebih dahulu yang dilakukan operasi. Kalau F bundaran G nulisnya Fgx, berarti G dulu yang dilakukan. Jangan terbalik. Contoh misalkan ada fungsi F 01, 24, 3-1, 45, kemudian G-nya 20, 12, 53, 67. Coba kalau mau menghitung F bundaran G, berarti lihat pada fungsi G dulu, 2, 0. 2 pasangannya 0, lihat 0 di F itu dengan siapa? 0 dengan 1, berarti 2, 0, 0 ke 1, nulisnya 2, 1. Lagi, lihat G lagi, 1, 2. Daerah asalnya 1, daerah hasilnya 2. 2 itu di G. Maka cari di F, 2 itu dengan siapa? 2 dengan 4, maka 1, 2, 4, nulisnya 1, 4, dan seterusnya begitu. Kemudian soal yang nomor D, misalkan G bundaran F4, berarti cari dulu F yang 4. F yang depannya 4, oh 4 dengan 5. Setelah ketemu, cari di G yang depannya 5 berapa? 3. Berarti ketemunya adalah 3 nanti, gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk suatu fungsi atau bentuk aljabar, cara kita untuk melakukan komposisi semacam ini. Misalkan diketahui suatu fungsi Fx dan Gx dari bilangan real ke bilangan real, tentukan F bundaran G 1 dan G bundaran F1. Kita bisa mengkomposisikan fungsinya terlebih dahulu. Sebenarnya kita menghitung langsung pun bisa, tapi karena di sini kita belajar tentang komposisi fungsi, kita akan coba komposisikan fungsinya. F bundaran G berarti F dalam kurung G. Masukkan nilai G-nya. G-nya adalah X plus 3. Ini sebagai pengganti dari X. Kalau kita punya Fx itu 2x kuadrat plus 1, berarti kalau Fx plus 3, X-nya di sini saya ganti dengan X plus 3. Maka diperoleh 2 kali X plus 3 kuadrat plus 1. Hasil akhirnya 2x kuadrat plus 2x plus 19. Dengan alur berpikir yang sama, kalau kita ingin mencari G bundaran F, artinya G dalam kurung F, masukkan F-nya terlebih dahulu, 2x kuadrat plus 1. Nah, ini dimasukkan ke fungsi G. Gx, X plus 3, berarti kalau Gf ya F plus 3. Siapakah F-nya? 2x kuadrat plus 1 ditambah 3 menjadi 2x kuadrat plus 4. Nah, ketika mencari F bundaran G1 dan G bundaran F1 dari fungsi komposisi yang kita dapatkan, tinggal kita gantikan X-nya dengan 1. Maka F bundaran G1 nanti ketemu 33 dan G bundaran F1 ketemu 6. Nah, fungsi atau komposisi fungsi itu tidak hanya melibatkan 2, mungkin saja lebih. Ini kita lihat 3 ya. A ada fungsi H jadi B. B dikenai G ke fungsi ke himpunan C. Himpunan C dikenai fungsi F ke himpunan D. Jadi ada 3 fungsi, ada 4 himpunan yang terlibat di dalamnya. Mungkin tidak hanya ini, fungsinya bisa banyak sekali. Selama kita bisa mendefinisikan, maka kita boleh melakukan komposisi. Tapi tentunya akan sangat sulit sekali manakala lebih dari 3. Pada suatu komposisi fungsi berlaku beberapa sifat. Yang pasti tidak berlaku komutatif. G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G secara umum, tetapi ada suatu fungsi khusus yang berlaku komutatif, yaitu fungsi identitas. F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F itu sendiri. Ini ada pengecualiannya. Fungsi identitas itu apa? Yaitu IX sama dengan X. Namun begitu, pada komposisi fungsi masih berlaku sifat asosiatif, berarti pengelompokan. F bundaran G bundaran H itu boleh F
dengan G bundaran H atau F bundaran G dengan H, hasilnya ternyata sama. Nah, sekarang kita akan belajar inverse. Inverse itu berarti kebalikannya. Kalau dari himpunan A ke himpunan B merubah X menjadi Y, itu namanya fungsi F. Maka dari himpunan B ke himpunan A mengembalikan Y menjadi X, namanya F inverse. Ya, F inverse. Saya mungkin kalau di dunia ini sulit menentukan benda yang menjadikan F inverse ya. Misalkan A ini beras, kemudian B ini menjadi nasi, berarti F-nya adalah rice cooker atau apa. Kemudian kalau inverse-nya, adakah suatu alat yang merubah nasi menjadi beras kembali? Nggak ada di dunia ya, tapi dalam matematika kita boleh belajar hal semacam itu. Nah, fungsi atau inverse sendiri disimbolkan dengan pangkat -1, yang berarti inverse atau kebalikannya. Ada kecenderungan atau kebiasaan bahwa kita menotasikan variabel bebas dengan X dan variabel terikatnya atau Y. Daerah asalnya dengan X, daerah hasilnya dengan Y. Maka ketika kita bertemu dengan bentuk yang inverse semacam ini kan harusnya F inverse Y sama dengan X. Tetapi karena kecenderungan tadi, biasanya kita menulis F inverse X ya tetap sama dengan Y. Ini hanya sekedar notasi bahwa X itu daerah asalnya, Y itu adalah daerah hasilnya. Jadi tidak selalu harus X dan Y. Nah, begini cara kita menentukan inverse dari suatu fungsi. Misalkan kita punya Fx sama dengan 2x min 5. Artinya Y sama dengan 2x min 5. Kok dapat Y dari mana? Kan di depan sudah diberikan bahwa Fx sama dengan Y. X dimasukkan fungsi F, jawabnya adalah Y. Kita gantikan Fx-nya dengan Y. Nah, karena kita ingin menyatakan X sama dengan F inverse Y, kita usahakan ruas kiri isinya X, ruas kanan isinya Y, dan lainnya. Kita peroleh 2X sama dengan Y plus 5. Kita pindahkan angka 2-nya ke ruas kanan menjadi Y plus 5 per 2. Ingat kembali bahwa X di sini adalah F inverse Y. Nah, maka F inverse Y sama F inverse Y sama dengan X plus 5 dibagi 2. Cara berikutnya, mungkin waktu dulu di SMA diberikan cara yang mudah semacam ini. Kalau kita punya AX plus B, maka inverse-nya adalah X min B dibagi A ya. Tapi alangkah lebih amannya manakala menggunakan cara seperti cara 1, karena ini bisa digunakan untuk bermacam-macam jenis fungsi. Contohnya, misalkan kita bertemu dengan fungsi logaritmis seperti ini, atau fungsi eksponensial. Fx sama dengan 5 pangkat 2x, maka tentukan F inverse-nya. Kita dapatkan Y sama dengan 5 pangkat 2x, ingat fungsi rumus logaritma. Kemudian 2x berarti 5 log Y, berarti 5 adalah setengah kali 5 log Y. Begitu. Diperoleh F inverse X setengah kali 5 log X. Nah, ada sifat yang berlaku pada fungsi inverse dan komposisi fungsi, bahwa F inverse bundaran F itu adalah identitas. Kemudian G bundaran F inverse justru dibalik, F inverse bundaran G inverse. Nanti Anda bisa membuktikan sendiri. Dan 3 dan 4 adalah turunan dari sifat yang nomor 2. Saya kira itu tentang komposisi dan inverse fungsi. Semoga menjadikan pemahaman. Sebagai tugas, silahkan Anda kerjakan ini. Saya kira itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.